Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Oh iya silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oh iya, apakah posisi duduknya sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atur posisi duduk senyaman mungkin ya. Nggak usah ragu sama ibu, nggak usah sungkan. Anggap aja ini rumah sendiri. Bagaimana Mbak? Baik Bu, saya atur posisi dulu ya. Udah nyaman Bu. Oke. Atau mungkin kondisi suhu di ruangan ini dirasa masih kurang dingin atau masih Mbak merasa masih gerah, Mbak bilang aja ke ibu, nanti akan ibu atur suhunya biar nyaman. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Menurut saya kondisi suhu di ruangan ini juga sudah pas Bu, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, kayak sudah benar-benar nyaman gitu loh Bu. Saya di sini ya seimbang gitu suhunya. Terus kondisi suasananya juga kondusif dan ya saya benar-benar nyaman sih di sini. Ya syukurlah kalau begitu. Oh iya, ibu ini bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Dewi Bu. Oh Mbak Dewi, nama ibu Bu Jesi Mbak. Ya Bu Jesi. Oh iya, ngomong-ngomong kalau ibu tahu, bagaimana sih kabarnya Mbak Jesi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Oh iya, untuk kegiatannya Mbak Dewi apa aja sih kalau ibu boleh tahu? Kegiatan saya sih ya kuliah Bu, kan kuliah online karena lagi pandemi juga gitu, jadi semua dialihkan ke online gitu. Dan ya saya bantu mama bersih rumah gitu Bu. Jadi ya saya juga melakukan tugas sebagai seorang mahasiswi dan juga sebagai seorang anak di rumah, seperti itu sih. Nah, benar sekali Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi ini tuh selain kewajibannya sebagai seorang mahasiswi, tapi Mbak Dewi ini tuh juga nggak melupakan kewajibannya sebagai seorang anak juga ya. Jadi antara kuliah, antara sebagai mahasiswi dan sebagai anak itu balance ya. Jadi Mbak Dewi itu nggak yang males-malesan gitu kan, meskipun di rumah aja. Itu hal yang baik terus menerus dipertahankan ya. Jangan sampai Mbak Dewi itu males-malesan gitu di rumah. Itu. Iya Bu, saya nggak kok Bu, saya nggak males-malesan ya, saya juga ngerti pekerjaan juga gitu Bu. Oke, benar sekali. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak Dewi di sini tuh pasti ada yang ingin dibicarakan ya sama ibu. Iya Bu, saya di sini tuh ingin melakukan sesi konsultasi bisa dibilang sih Bu, karena saya tuh dengar-dengar dari beberapa orang katanya Bu Jess ini kayak membantu sering sebagai wadah curhatnya mereka-mereka yang punya masalah gitu loh Bu. Oh jadi Mbak, kalau di dalam proses konseling itu namanya bukan konsultasi atau tempat curhat ya. Jadi ibu ini bukan tempat curhat, bukan seperti itu. Jadi atau tempat orang untuk konsultasi. Jadi kalau di dalam proses konseling itu namanya itu sesi konseling, bukan curhat-curhat gitu Mbak, seperti itu. Jadi namanya tuh proses konseling gitu ya Bu ya. Tapi kan kebanyakan orang-orang itu bilangnya kayak sebagai tempat curhat gitu, sebagai sesi konsultasi seperti itu. Jadi ya saya ikut-ikutan. Namanya tuh proses konseling ya Mbak, ibu tekankan lagi. Jadi bukan sesi curhat lah atau apa, jadi namanya proses konseling gitu. Oh iya Bu, dalam dunia BK ya. Iya, di dalam dunia BK tuh ada yang namanya proses konseling itu Mbak. Jadi emang ibu ini kayak sebagai tempat ya, bisa dibilang tempat keluh kesahnya mereka-mereka yang ada masalah gitu, tapi bukan sesi curhat gitu, enggak, namanya proses konseling gitu. Oh iya, kalau ibu boleh tahu nih Mbak Dewi, apakah udah pernah mengikuti proses konseling? Kalau mengikuti sih jujur belum pernah Bu. Jadi ya ini pengalaman pertama saya. Oke. Jadi ini pertama kali ya Mbak Dewi melakukan proses konseling. Kalau begitu ibu akan jelaskan sih apa ya proses konseling itu. Jadi proses konseling itu adalah upaya bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konselingnya. Jadi di sini tuh ibu bertindak sebagai konselor dan Mbak Dewi ini sebagai konselinya. Nah, untuk tugasnya konselor apa sih Bu? Tugasnya konselor itu sebagai fasilitator Mbak. Jadi fasilitator atau sebagai yang membimbing atau mengarahkan si konselingnya dalam memecahkan permasalahannya. Tapi ibu tekankan sekali lagi di sini, yang berhak untuk mencari solusi itu bukan ibu, melainkan dari konselingnya. Jadi ibu harap di dalam proses konseling itu Mbak Dewi selalu aktif dalam menyampaikan pendapat atau masalahnya Mbak Dewi, biar apa?
biar ibu tuh bisa menggali apa sih permasalahannya Mbak Dewi itu, sehingga nanti Mbak Dewi bisa menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Dewi sendiri dengan bimbingan dan arahan dari seorang konselor tepatnya seperti itu. Dan untuk tugasnya konseling Bu apa? Jadi konseling di sini tuh sebagai orang yang menceritakan secara detail terkait permasalahan yang telah menimpanya. Jadi ibu harap Mbak Dewi itu menceritakan permasalahannya Mbak Dewi itu dengan sedetail mungkin dan dengan apa ya, bener-bener yang jujur gitu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau Mbak Dewinya sendiri itu pasif juga dalam menyampaikan pendapat, ya bagaimana bisa seorang konselor menggali informasinya. Jadi ibu harap Mbak Dewi itu aktif gitu dalam proses konseling ini. Jadi kita tuh biar sama-sama kolaborasi gitu loh Mbak. Jadi antara konselor sama konselingnya tuh bisa nyambung jadi satu gitu. Kalau konselingnya aktif, konselornya pun bisa aktif juga gitu. Jadi sama-sama balance gitu, ya, seperti itu. Bagaimana Mbak Dewi? Apa udah jelas? Sudah jelas dan sudah paham kok. Oke. Oh ya, untuk proses konseling ini tuh ada yang namanya durasi, Mbak. Jadi durasinya dalam proses konseling itu sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, Ibu tawarkan kepada Mbak Dewi. Mbak Dewi mau berapa menit nih untuk melakukan proses konseling? Menurut saya sih 30 menit saja Bu, karena ya sudah optimal sih dengan waktu 30 menit, kan nggak terlalu lama juga, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lama, nggak terlalu sebentar gitu loh Bu. Jadi bener-bener waktu yang optimal sih menurut saya. Berarti 30 menit ya. Nah, untuk di dalam proses konseling ini tuh Mbak, ada yang namanya pertemuan juga. Jadi misalnya kalau misalnya Mbak Dewi ngerasa nih di dalam pertemuan ini tuh Mbak Dewi masih kurang dalam mencari solusinya Mbak Dewi itu, Mbak Dewi bisa apa ya, membuat kesepakatan sama ibu untuk detail jadwalnya tuh seperti apa dan kita bisa melakukan di waktu kapan gitu. Jadi untuk bikin janji ya, gitu bikin ya janji gitu sama, iya maksudnya itu bikin janji biar apa ya, Mbak Dewi tuh bisa gitu untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Dewi. Jadi kalau dirasa pertemuan ini masih kurang, jadi kita bisa mengatur jadwal lagi untuk atau mengatur janji lagi untuk melakukan proses konseling seperti itu Mbak. Jadi nanti saya bisa calling ibu gitu Ya, ya. bisa, atau mungkin nanti Mbak Dewi kalau masih bingung gitu masalahnya seperti apa, Mbak Dewi bisa calling ibu, bisa WA ibu seperti itu. Baik Bu, nanti kalau misalnya saya butuh ya saya calling ibu lagi. Oke Mbak Dewi. Jadi di dalam proses konseling itu ada yang namanya asas-asas juga nih Mbak, yang harus benar-benar dijaga atau dipegang teguh oleh seorang konselor. Jadi ada asas yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, sama kesukarelaan. Nah, untuk asas kerahasiaan itu apa sih Bu? Asas kerahasiaan itu adalah asas utama yang harus dijunjung tinggi oleh seorang konselor dalam melakukan proses konseling ini. Jadi konselor itu diharapkan bisa menjaga rahasia dari konselingnya, dan asas kerahasiaan ini tuh nggak boleh dilanggar oleh seorang konselor. Soalnya kalau konselornya sendiri aja ngelanggar rahasianya, maksudnya rahasianya konsel itu dibocorkan kemana-mana, ya konselor berarti sudah gimana ya, tidak layak dipanggil konselor kan. Jadi asas kerahasiaan itu asas yang benar-benar dijunjung tinggi dan nggak boleh konselor tuh sembarangan menceritakan permasalahan konseli ke siapapun. Jadi yang berhak tahu masalahnya itu hanya seorang konseli dan konselornya aja. Jadi nggak boleh konselor menceritakan masalah konseli ke pihak manapun, seperti itu. Dan jangan khawatir juga rahasianya tuh akan bocor kemana-mana. Soalnya insya Allah terjamin lah kerahasiaannya itu. Dan untuk asas keterbukaan. Jadi keterbukaan di sini tuh ibu harap Mbak Dewi sebagai seorang konselor itu terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, dalam menceritakan permasalahannya itu terbuka gitu loh, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Lah kalau Mbak Dewinya sendiri menutup-nutupi masalahnya Mbak Dewi akan gimana nanti untuk menemukan solusinya. Jadi ibu harap Mbak Dewi ya aktif juga dalam menyampaikan pendapat, biar ibu bisa tahu juga sih apa ya masalahnya Mbak Dewi ini tuh yang sekiranya nanti akan ibu bisa bantu seperti itu. Dan untuk asas kesukarelaan, nah Mbak Dewi kesini kan atas dasar kemauan Mbak Dewi sendiri kan, bukan ada keterpaksaan dari orang lain. Benar begitu Mbak? Iya Bu, saya di sini atas kemauan diri saya. Jadi tuh nggak ada siapapun yang maksa saya untuk kesini, nggak ada yang menyuruh saya juga untuk kesini. Jadi ini tuh murni
dari keinginan saya gitu Bu. Ibu juga nggak menyuruh saya, nggak memaksa saya ke sini. Nah, benar sekali seperti itu. Apakah sudah jelas Mbak apa yang Ibu sampaikan? Sudah jelas kok. Oke, sebelum kita lanjut ke proses konseling, mungkin Mbak Dewi ada yang masih ingin dibicarakan lagi ke Ibu? Oh iya Bu, jadi sebelum ke proses selanjutnya nih Bu, nah saya tuh masih ragu mengenai asas kerahasiaan. Nah, apakah memang benar-benar terjamin? Atau apakah memang benar-benar ibu itu bisa, istilahnya bisa menjaga teguh gitu loh, kayak menjaga banget asas kerahasiaan ini. Khawatirnya saya, nanti ibu tuh keceplosan lah, atau nggak sadar bicara ke orang lain gitu. Jadi sepengetahuan saya ya, tanpa sepengetahuan saya gitu, nanti ibu takutnya bicara apa kayak ngobrol sama temen-temen ibu gitu, atau nanti keceplosan bilang atau nggak sadar gitu loh Bu, saya takut. Tenang Mbak, jadi di dalam seorang konselor, di dalam diri seorang konselor itu, konselor itu wajib untuk menjaga rahasianya konseling. Nah, soalnya konselor itu sendiri udah ada kode etik Mbak. Kalau misalnya konselornya sendiri aja membicarakan masalahnya konseling ke pihak manapun, ya berarti konselor nggak dipercaya dong sama konselnya gitu. Jadi seorang konselor itu harus bisa dipercaya oleh konselingnya. Nah, sekarang nggak ada ceritanya seorang konselor itu membocorkan masalahnya ke pihak manapun selain konselingnya gitu. Jadi masalahnya konseling itu bisa diketahui pihak manapun itu nggak akan bakalan terjadi. Soalnya ada kode etiknya. Nah, kalau misalnya ibu sendiri aja melanggar kode etik itu ya ibu akan dikenai sanksi pastinya, dan ibu nggak etis juga dipanggil seorang konselor kalau seperti itu. Yang sebagai apa istilahnya Mbak Dewi tadi bilang sebagai tempat curhat, masa kan udah dipercaya kan berarti seorang konselor itu, ya nggak mungkin lah seorang konselor itu tega-teganya gitu membicarakan masalahnya ke pihak manapun. Jadi so don't worry, nggak akan dibicarakan ke siapapun, nggak akan dibocorkan ke siapapun. Jadi konselor tuh akan mengkeep rahasia konselingnya sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seperti itu. Jadi setelah ibu jelaskan tadi, ibu meyakinkan saya ternyata memang nggak sembarangan ya Bu ya, seorang konselor itu membocorkan kerahasiaan dari apa permasalahan konselingnya. Jadi ya kalau dipikir-pikir lagi ya nggak mungkin juga ya Bu, soalnya kan istilahnya ibu sendiri kan sudah di apa maksudnya punya kode etik gitu. Nah nanti kan takutnya kalau misalnya ibu membocorkan kan berarti nggak ada yang percaya sama ibu. Nah itu kan suatu hal yang mustahil gitu. Benar sekali. Nah, apakah Mbak Dewi sudah benar-benar yakin nih untuk melanjutkan proses berikutnya? Soalnya kalau dari satu pihak ini ada yang masih ragu, masih kurang nyaman, ya proses konseling mendingan sampai di sini aja Mbak. Soalnya kalau ada salah satu pihak yang ragu ya nggak bakal berjalan baik gitu ke depannya. Bagaimana, apakah udah benar-benar yakin nih untuk melanjutkan proses konseling? Sudah Bu, setelah ibu apa kasih saya penjelasan tadi, ya saya percaya kok ya ibu nggak akan bocorkan ke orang lain gitu. Jadi ibu memang benar-benar menjamin asas kerahasiaan ini dengan baik. Seperti kalau begitu berarti Mbak Dewi bersedia ya untuk melanjutkan proses konseling? Ya Bu, saya bersedia untuk ke proses selanjutnya. Kalau begitu akan Ibu lanjutkan ya ke proses berikutnya. Jadi sekarang Mbak Dewi boleh nih menceritakan apa sih yang sedang Mbak Dewi hadapi, apa sih masalah yang sedang menghantui Mbak Dewi. Mbak Dewi boleh cerita ke Ibu sekarang. Jadi begini Bu, saya tuh tipikal orang yang nggak enakan. Saya tuh nggak enak buat nolak permintaan teman saya gitu. Jadi tuh saya tuh ya sampai sekarang ya akhir-akhir ini saya tuh malah sering dimanfaatkan sama teman-teman saya gitu loh Bu. Jadi mereka itu kayak yang awalnya dulu itu saya bantu, itu malah sekarang tuh ngelonjak gitu loh Bu. Yang awalnya dia tuh saya bantu buat kamu ada ini enggak, apa kamu mau enggak nemenin aku kayak gitu loh Bu. Nah saya tuh dulu tuh sekali dua kali saya bantu. Nah ternyata kok sampai sekarang gitu loh Bu, sampai sekarang pun dia tuh malah bener-bener udah nggak malu lagi gitu loh Bu. minta tolong saya tuh nggak malu lagi, nggak yang sungkan lagi gitu, malah dia tuh los gitu loh Bu. Dia tuh malah barbar yang saya sadar bahwa itu merugikan saya gitu. Bahkan saya tuh sampai rela
melalaikan tugas saya demi menemani dia. Dia tuh kalau butuh apa-apa kan ke saya gitu loh Bu. Nah sampai saya tuh bener-bener terhipnotis sama rayuannya dia gitu loh Bu. Terus ya dari situ tuh saya ngerasa bahwa kalau terus-menerus seperti ini ya efeknya tuh malah buruk ke saya gitu. Dianya enak-enakan sedangkan saya tuh malah yang pusing, saya yang malah bingung untuk membantu dia sampai saya mengorbankan kewajiban saya itu loh Bu. Nah, saya tuh bingung gitu loh bagaimana sih cara menolaknya gitu. Saya sudah mencoba menolak dia, tapi yang saya dapatkan itu malah sayanya tuh kayak nggak bisa gitu loh buat tolak dia, nggak bisa kayak berkata enggak ke dia tuh. Saya tuh selalu mengiyakan ajakannya dia gitu loh Bu. Yang saya sendiri tuh malah kadang ya terbebani dengan ajakan dia itu, yang bikin saya tuh bener-bener apa ya Bu ya, bener-bener saya tuh sampai melupakan lah kewajiban saya gitu, sehingga saya sendiri tuh gimana gitu loh, gimana kalau misalnya saya terus-terusan seperti ini ya saya nggak akan dapat apa-apa gitu. Dianya enak-enakan sedangkan saya yang mikir buat membantu dia, buat yang mengiyakan dia gitu. Nah saya tuh bingung untuk menolaknya tuh seperti gimana tuh. Saya masih sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya gitu. Oh jadi berangkum ya Mbak Dewi ini tuh kayak nggak bisa berkata enggak gitu ya ke temennya. Jadi kalau temennya tuh membutuhkan bantuan Mbak Dewi itu selalu siap sedia untuk membantu dia gitu, untuk membantu teman-temannya Mbak Dewi yang sedang kesusahan itu. Jadi Mbak Dewi itu kayak lebih mengorbankan kepentingannya temennya Mbak Dewi daripada kepentingannya Mbak Dewi sendiri. Nah jadi kayak nggak enakan gitu kalau dimintai bantuan tuh Mbak Dewi itu kayak nggak mau nolak, soalnya udah mungkin Mbak Dewi udah merasa ini temenku, jadi mereka itu kalau butuh bantuanku ya aku sebisa mungkin sebagai teman harus menuruti dong kayak gitu kan Mbak Dewi itu. Nah apa itu namanya, Mbak Dewi kan sebenarnya sudah sadar nih kalau misalnya mereka tuh kayak memanfaatkan Mbak Dewi gitu kan, cuman Mbak Dewi tuh masih bingung gimana caranya untuk berkata enggak ke mereka tuh, sedangkan saya sendiri tuh ya ada kesibukan kan gitu. Jadi Mbak Dewi itu nggak bisa gitu untuk menolaknya, soalnya Mbak Dewi itu atas dasar teman itu tadi kan ya karena teman gitu. Kalau teman ada butuh bantuanku ya aku sebisa mungkin harus siap gitu kan. Nah tapi kan Mbak Dewi sadar bahwa itu tuh merugikan Mbak Dewi sendiri dan benefitnya kerugiannya ke Mbak Dewi sendiri. Mbak Dewi sampai melupakan tugasnya Mbak Dewi demi temennya Mbak Dewi itu tadi. Nah kira-kira Mbak Dewi kalau misalnya melakukan hal itu terus-menerus kan akan tahu kan ya Mbak Dewi kedepannya akan berdampak negatif ke diri Mbak Dewi sendiri. Nah Mbak Dewi pernah nggak sih kayak maksudnya menegur gitu secara langsung ke teman Mbak Dewi itu, kamu loh kayak gini, kamu sudah terlalu sering loh untuk apa ya istilahnya membutuhkan bantuanku itu terlalu sering, kayak kamu nggak rumangsa gitu kan. Pernah nggak sih Mbak Dewi kayak gitu? Ya saya tuh pernah gitu ya Bu, sesekali kayak menegur gitu, cuman saya tuh kayak terhanyut sama rayuannya mereka gitu loh Bu ya, rayuannya dia itu. Saya tuh kayak nggak tega gitu kalau misalnya dianya sudah benar-benar ayolah bantuin aku, kayak yang memelas gitu loh Bu, kayak yang dia tuh kayak sebisa mungkin ngeyakinin saya buat saya tuh mengiyakan dia gitu loh Bu. Nah saya tuh nggak tega kalau ngelihat teman saya tuh sampai mohon-mohon gitu ke saya ya, mau nggak mau ya saya harus iyakan dia gitu, karena ya sampai kayak gitu loh Bu, sampai yang dia ngerayu-ngerayu, kamu loh temenku satu-satunya, kamu loh masa tega sih kamu ngelihat temennya kesusahan. Nah kayak gitu. Nah saya tuh paling nggak tega ngelihat mereka tuh sampai mohon-mohon kayak gitu loh Bu. Nah, saya tuh pernah negur tapi ya cuman nggak bisa, maksudnya luluh gitu loh Bu, luluh sama permintaannya dia. Jadi saya tuh nggak bisa nolak, kayak ya udahlah ayo aku temenin. Jadi tuh saya tuh kayak yang benar-benar dibodohi gitu loh Bu. Saya ngerasanya seperti itu, kayak awal-awalnya tuh saya masih oh iya ya udah aku bantu, tapi kok makin lama makin kesini tuh kok malah ngelonjak dianya, kok malah nggak ada obat gitu loh Bu. Kayak yang udah nggak ragu lagi buat nolongi buat istilahnya meminta bantuan saya tuh. Dia tuh kayak udah nggak rumangsa gitu loh. Kayak yang ya aku kayak
kamu loh udah aku bantu tapi besok-besoknya kok masih ngelonjak lagi, masih pingin bantuan aku lagi gitu, sedangkan aku juga udah kasih pengertian ke mereka gitu loh Bu, kayak ya aku nggak bisa gitu, cuman ayolah kamu loh, ayolah. Terus saya tuh jadi kayak ngorbankan waktu saya demi nemenin dia, jadi saya tuh sampai besoknya saya tuh ngerjain tugas itu tunda-tunda gitu loh Bu, bahkan sampai malam-malam gitu saya masih ngerjain, soalnya apa, demi dia itu ya, demi saya bisa menemani dia gitu. Nah sekarang gini, Mbak Dewi kan istilahnya sudah sampai mengorbankan kewajibannya Mbak Dewi demi temannya Mbak Dewi, sedangkan temannya Mbak Dewi itu kayak masih kayak nggak peduli gitu kan. Nah sekarang kalau ibu tanya nih, Mbak Dewi itu seharusnya lebih mementingkan kewajibannya Mbak Dewi apa temannya Mbak Dewi sendiri gitu loh. Mbak Dewi ini kan apa ya, kan semua orang sama-sama sibuknya, dia sibuk ya Mbak Dewi masa nggak bisa sibuk sih. Jadi kan ya Mbak Dewi apa ya yang bisa dilakukan Mbak Dewi sebenarnya kan, Mbak Dewi ya jangan mengorbankan itunya Mbak Dewi demi temennya Mbak Dewi, seperti itu seharusnya. Ya itu saya tuh ya sudah sadar, karena ya saya nggak, kalau saya kayak gini terus kan ya saya dapat apa gitu dari dia, cuman saya tuh kayak masih yang ya udahlah gitu aku bantu kayak gitu loh. Jadi tuh mau nolak gitu ya susah gitu loh, saya tuh kayak ya udah deh kayak gitu loh. Jadi kayak yang langsung mengiyakan ajakannya dia. Terus ya saya sadar ya saya juga punya kesibukan, itu dia juga punya kesibukan ya. Tadi ibu bilang yang apa, lebih apa Mbak Dewi lebih mementingkan yang mana ya, ya saya juga mementingkan urusan saya, cuman saya tuh ya juga pingin bantu mereka gitu, pingin bantu dia, sedangkan dianya tuh yang kayak nggak sungkan lagi gitu loh Bu, yang awalnya saya tuh ya mengasihani, kayak yang ya udahlah aku bantu gini, tapi kok besok-besoknya terus malah ngelonjak, malah sampai sekarang itu malah udah nggak malu kontrol lagi, gitu ya, nggak bisa ke kontrol gitu loh. Nah Mbak Dewi kan tadi bilang saya juga mementingkan kepentingan saya Bu, tapi realitanya apa, Mbak Dewi lebih mementingkan kepentingannya temannya Mbak Dewi. Mbak Dewi aja sudah mudah terhanyut gitu loh sama rayanya temannya Mbak Dewi. Mbak Dewi yang udah yang awalnya sudah nolak jadi kayak ayo luluh lagi karena rayuan mereka. Nah berarti kan realitanya Mbak Dewi masih belum ya sadar bahwa sudah sadar maksudnya, tapi Mbak Dewi itu kayak masih terpacu gitu sama mereka kan, sedangkan Mbak Dewi bilang kalau aku kayak gini terus ya aku bakal dimanfaatin terus sama temen-temenku, dan temen-temenku bakal ngentengin aku kan istilahnya kalau kayak gitu. Nah Mbak Dewi kan tadi sudah bilang bahwa kepentingan saya juga yang paling utama Bu, tapi saya tuh ya nggak bisa nolak. Nah kan Mbak Dewi kan benernya ya kalau misalnya kayak gitu ya Mbak Dewi harus mementingkan kepentingannya Mbak Dewi dulu lah dibanding kepentingannya temennya Mbak Dewi gitu Bu. Jadi tuh ya saya memang sudah sadar, cuman saya tuh implementasinya tuh kurang gitu. Saya tuh kayak masih yang terlalu luluh lah, yang terlalu kayak mengiyakan mereka, mengiyakan ajakan mereka, dan sampai saya tuh lupa sama kewajiban saya. Sebenarnya saya sudah sadar bahwa oh iya aku loh juga punya kepentingan sendiri, tapi implementasinya saya tuh nggak ada, jadi tuh saya tuh nggak ada actionnya gitu loh. Cuman dalam hati gitu grundel kayak yang aduh aku udah capek, tapi realitanya apa, saya masih membantu mereka gitu ya. Saya tuh maksudnya gini Bu, ya saya bantu mereka tapi saya sesuaikan sama kapasitas saya sesuaikan sama kemampuan saya. Kalau memang dirasa saya tuh bener-bener nggak bisa untuk membantu mereka ya mohon maaf gitu, saya sampaikan maaf ke mereka. Cuman nah dari situ tuh saya masih bingung gitu loh, kayak iya nggak ya, kayak nanti dianya sakit hati kalau saya nolak kayak gitu loh Bu. Jadi tuh saya tuh karena kan ya saya mementingkan rasa pertemanan tadi itu loh. Nah benar sekali ya, itu memang hal yang wajar gitu Mbak di dalam pertemanan kayak gitu. Tapi sekarang loh, daripada Mbak Dewi itu gerundel di hati, Mbak Dewi kan udah ngerasa capek kalau diginiin terus sama temen, dan Mbak Dewi kayak masih nggak tega gitu kalau misalnya nggak bantu mereka. Nah mereka aja lo tega gitu loh, mereka aja lo tega buat nggak
apa itu namanya, membuat Mbak Dewi repot terus aja mereka tega. Nah Mbak Dewi ini kok masih kayak ibu rasa ya, ibu lihat ini Mbak Dewi kayak masih apa ya, nggak bisa gitu loh kalau misalnya nolak. Nah sekarang mereka aja loh tega loh Mbak Dewi, mereka aja tega untuk ngerepotin Mbak Dewi terus. Nah kan Mbak Dewi kan tadi bilang udah ngerasa capek gitu sama mereka, sudah gak mau lagi lah diginiin, tapi masih ikut, masih luluh gitu kan, soalnya masih ada rasa apa ya, pertemanan gitu kan. Mbak Dewi masih merasa itu temenku ya, temenku ada kesusahan, ada masalah ya aku harus bantu kayak gitu. Tapi kan realitanya apa, mereka sendiri aja loh ngerepotin Mbak Dewi itu nggak malu gitu loh. Mbak Dewi kok masih kayak mementingkan perasaannya mereka, mereka sendiri aja nggak mementingkan perasaannya Mbak Dewi kan. Buktinya apa, Mbak Dewi sampai melupakan tugasnya Mbak Dewi untuk menemani mereka, untuk kalau misalnya mereka ada apa gitu mau ngajak kemana, Mbak Dewi itu selalu siap sedia kan. Nah mereka aja lo nggak mementingkan Mbak gitu kok, Mbak Dewi kan masih mementingkan gitu loh. Saking baiknya atau saking polosnya kayak gimana sih Mbak Dewi ini tuh, mereka aja lo nggak sampai tega gitu melakukan itu ke Mbak Dewi gitu loh. Ya kan emang Mbak Dewi sudah ngasih pengertian, tapi kan mereka masih maksa terus, jatuhnya kan malah kayak apa sih, annoying banget gitu kan gitu. Mbak Dewi udah bilang nggak bisa, tapi merekanya masih maksa gitu kan. Seperti itu. Jadi ya janganlah sekali-sekali gitu Mbak Dewi kayak mengskakmat dia gitu, biar dia tuh ya romangsa gitu loh Mbak, kayak gitu. Ya Bu ya, saya sadar bahwa sebenarnya saya tuh ya terlalu mudah dibodohi sih sama mereka. Cuman ya bener kata ibu tadi, seharusnya saya kasih pengertian gitu. Orang dianya aja lo tega sama saya gitu ya. Ya saya sesuaikan lah. Saya kok misalnya saya kira bisa bantu mereka ya saya bantu. Tapi kalau misalnya saya ada kesibukan dan itu benar-benar nggak bisa untuk ditinggal, ya saya lebih mementingkan kepentingan saya gitu. Dan ya saya kasih penjelasan juga ke mereka bahwa kamu loh jangan kayak gini terus gitu. Kamu istilahnya kayak kesannya tuh kok apa ya, nyuruh aku buat selalu ada buat kamu. Nah sebenarnya dan kamu aja lo nggak lihat kondisi aku seperti apa, kamu nggak mementingkan kepentingan aku juga, nggak mementingkan perasaan aku. Nah ya saya kasih pengertian gitu sih Bu ke mereka. Dan ya sebisa mungkin saya harus yakin, harus benar-benar bisa mengolah kata gitu loh Bu ke mereka, kayak ya yang bikin sampai dia tuh nggak bener-bener sakit hati sama omongan saya. Ya saya menolaknya dengan cara yang halus, dengan yang lembut juga, dengan yang bener-bener saya tuh biar ya kayak ngasih tahu mereka bahwa ya aku juga ada kepentingan lain gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya aku nggak bisa bantu kamu. Betul sekali. Gitu, jadi ya saya harus bisa merubah pikiran saya gitu, jangan hanya saya tuh mengasihani mereka. Benar gitu sekali. Jadi ya harus tahu gitu Mbak Dewi, kayak memposisikan gitu ya. Mbak Dewi tuh loh masih apa ya, ngerasa nggak enakan arti sama mereka, sedangkan mereka sendiri aja loh semena-menanya gitu ke Mbak Dewi. Nah, untuk kedepannya nih Mbak Dewi akan melakukan apa nih sama teman-teman Mbak Dewi kalau misalnya dirasa teman-teman Mbak Dewi itu masih malah semakin barbar, itu kayak gimana kedepannya akan yang dilakukan Mbak Dewi itu seperti apa? Dan seperti yang Ibu bilang tadi ya, saya harus bisa posisikan diri saya gitu. Jadi nggak asal langsung mengiyakan gitu loh Bu. Jadi saya memikirkan keadaannya saya. Jadi kayak ini apa kayak ABCD-nya gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya saya ngeiyain dia, terus bagaimana dengan tugasku? Kalau misalnya saya misalnya ada waktu luang buat bantu dia, ya saya bantu gitu. Terus kayak memikirkan apa ya Bu istilahnya, baik buruknya gitu, baiknya gimana buat saya, buruknya gimana, terus ini ada pengaruhnya enggak sama kondisi aku, sama tugas-tugas aku. Seperti itu sih, saya jadi kayak benar-benar bisa merencanakan itu semua sih Bu. Saya jadi nggak asal langsung iyain, nggak langsung luluh sama apa ya permintaannya dia, sama yang omongannya dia gitu. Saya tuh kayak masih memposisikan itu semua, harus bisa menyeimbangkan gimana baiknya buat saya dan gimana baiknya buat kepentingan saya gitu loh Bu. Jadi nggak hanya satu pihak aja gitu loh yang merasa di apa bener-bener diuntungkan. Jadi
harus semuanya tuh yang bersimbiosis mutualisme Nah, benar gitu loh, sekali. Bu. Jadi saya tuh merasa kayak saya tuh dijadiin boneka gitu, nanti jangan seperti itulah. Jadi tuh harus ada yang pihak, kedua belah pihak ini harus saling menguntungkan tanpa ada yang jadi parasit gitu. Nah, benar sekali. Nah, ini kan Mbak Dewi kan sudah bilang ya tadi untuk merencanakan apa saja yang kedepannya Mbak Dewi akan lakukan ke teman Mbak Dewi itu tadi. Nah, seandainya nih kalau misalnya teman Mbak Dewi itu tadi masih kayak nggak ngerasa gitu, malah makin ngelunjak gitu, apa kira-kira hal yang terbaik yang bisa dilakukan Mbak Dewi itu yang apa? Yang biar teman Mbak Dewi itu nggak kayak gitulah gitu, seperti apa ya? Ya saya harus bisa apa ya, menyadarkan dia, kayak kasih pengertian ke dia bahwa hey, kamu nggak hanya kamu aja gitu loh yang kayak kamu tuh jangan apa ya, jangan ngorban, maksudnya jangan egois gitu loh. Jadi teman kamu ini pun ada kepentingan lain. Jadi tuh jangan berharap bahwa apa ya, saya tuh bisa menemani dia terus gitu. Jadi kasih mereka pengertian bahwa ya kamu harus tahu gitu kondisi aku gitu. Jadi jangan semena-mena sama aku, seperti itu sih. Saya lebih bisa mengolah kata gitu loh, Bu. Ya mengolah kata saya supaya saya tuh nggak yang terlalu menyakiti hati dia gitu, kayak yang ya semoga dia sadar gitu dengan apa yang saya omongin. Jadi saya kayak kasih tahu keadaan saya yang sebenarnya gitu, kayak benar-benar berbicara empat mata gitu sama dia, kayak yang ngasih pengertian, terus kasih penjelasan gimana baiknya gitu. Kalau misalnya ya syukur-syukur dia bisa nerima gitu loh. Seandainya kalau misalnya dengan cara itu nggak berhasil, malah kamu loh kayak nggak, kan kita temen, kita best friend kayak gitu kan, biasanya temen kan kayak gitu, masa nggak mau sih dimintai tolong sama temen kayak gitu. Seandainya sampai kemungkinan terburuknya dia tuh masih kayak nggak peka gitu, masih Mbak Dewi sudah ngasih penjelasan, mas sudah menceritakan tentang panjang kali lebar, tentang menjelaskan panjang kali lebar gitu, dia masih kayak grundel gitu, masih pingin pingin sama Mbak Dewi, terus gimana gitu? Ya saya kasih tahu yang baik-baik gitu loh, ya, Bu. terus maksudnya kan soalnya kan temen-temen kadang kan malah dikasih hati itu kayak malah mereka tuh malah semakin menjadi-jadi gitu loh Mbak Dewi. Jadi kan ada gitu kan temen kan kayak gitu sih, maksudnya Mbak Dewinya sudah ngasih penjelasan baik-baik tapi mereka yang tak masih halah kamu loh, malah kayak apa sih istilahnya, kayak ngeleh-ngeleh itu apa ya, kayak istilahnya kayak kamu loh temenku kan ya, kita jadi kan apa ya, selalu kayak sama, ngungkit-ngungkit gitu, kayak ngungkit-ngungkit gitu kayak hal yang terbaik yang akan Mbak Dewi lakukan gitu. Ya saya bilang ya kalau misalnya saya memang bisa bantu kamu ya saya bantu, tapi apa ya, kemampuan saya, maksudnya saya kasih tahu gitu loh, Bu, Kak. Ya kapasitas aku bantu kamu tuh kayak gini. Jadi selebihnya kalau misalnya aku nggak bisa bantu ya udah, kamu jangan maksa aku gitu. Mending kamu cari orang lain yang bisa bantu kamu, yang bisa ngerti kamu. Tapi aku selama ini bisa ngertiin kamu, tapi kamu kok nggak bisa ngertiin perasaan aku gitu ya. Kayak gitu sih, Bu. Saya kayak bener-bener ya udah, saya lebih mementingkan kepentingan saya gitu. Kalau misalnya aku terus-menerus nurutin kamu, ya aku nggak dapat apa-apa gitu ya. Mending aku bantu kamu sebisanya, dan selebihnya aku ya kayak memposisikan aku gitu loh, memposisikan kepentingan aku. Jangan hanya kamu aja yang minta di ngertiin sedangkan kamu nggak bisa ngertiin aku, seperti itu sih. Nah kalau Ibu boleh ngasih tahu ke Mbak Dewi sekali-sekali tuh kayak mereka tuh kayak di apa ya, dikerasi gitu loh Mbak, ya jangan sampai menyinggung juga sih, cuman maksudnya tuh Mbak Dewinya tuh jangan melempem. Kalau Mbak Dewinya melempem ya mereka kayak makin semena-mena gitu sama Mbak saya Dewi. kayak bener kayak istilahnya tegas gitu ya, Bu. Tegas itu maksudnya. Jadi biar dia tuh takut juga gitu loh Mbak. Jadi kalau Mbak Dewinya ngomongnya dengan bahasa yang halus, kayak ngerasa alah Dewi ini loh masih bisa kok dibodohi, mereka masih mikir kayak gitu Mbak. Ya ada penegasan gitulah dalam kalimat nantinya. Ya saya emang ya saya berlatih lah supaya saya bisa tegas gitu, supaya saya bisa bener-bener ya ini keadaan saya gitu, ya ini kemampuan saya bisa bantu kamu. Selebihnya kok nggak bisa bantu ya udah gitu, kamu harus ngertiin aku dong, jangan hanya kamu yang mau di ngertiin. Ya harus ada ya itu sih, Bu, penekanan gitu, kayak emang bener-bener kondisi aku kayak gini, kamu
kamu ngertiin kan ya kayak gitu. Jadi benar-benar bisa belajar mengatakan nggak bisa gitu, belajar ngomong ya udah ini kemampuan aku buat bantu kamu, kayak belajar mengolah kata supaya dia tuh bisa ngerti apa yang saya maksud gitu. Nah, benar sekali. Jadi Mbak Dewi itu boleh gitu nentang apa sih maksudnya pikirannya mereka, tentang pikirannya mereka gitu. Kalau dirasa mereka tuh udah bener-bener kelewat batas, Mbak Dewi boleh kok marah ya, gitu. Ya maksudnya saya ya menentang tadi, kayak menentang istilahnya menentang pikiran apa ya Bu ya, pikirannya dia yang selalu menuntut saya gitu loh Bu, yang selalu menuntut saya. Jadi saya tuh menyadarkan dia untuk berpikir yang lebih rasional lagi lah sekali. Gitu, kayak yang ya sudahlah, kamu jangan hanya mempertahankan ego kamu terus, sedangkan kamu tuh loh sudah ngerugiin orang banyak kayak gitulah. Nanti saya ya bisa menentang pikiran-pikiran dan saya juga bisa menentang antara pikiran saya yang terlalu luluh sama dia dengan actionnya saya gitu loh Bu. Jadi jangan hanya omongan doang. Jadi saya sudah sadar, oh ya saya sadar, tapi kalau saya nggak ngelakuin apa-apa kan ya sama aja, saya masih tetap luluh sama dia, masih tetap mengiyakan ya kan, sama aja saya dimanfaatin terus menerus. Jadi benar sekali, saya harus bisa menentang apa ya, keluluan apa ya, menentang yang saya ini mauan gitu loh Bu, menentang pikiran saya yang iya tuh supaya saya tuh bisa bilang tidak gitu. Jadi hei Dewi, kamu jangan kayak gini, kayak stimulus gitu loh, stimulus pikiran saya bahwa kalau kamu kayak gini baiknya apa buat kamu. Jadi kayak mikir-mikir resikonya seperti apa kalau aku ngeiyain dia, kalau aku nggak ngeiyain dia gitu. Jadi emang bener-bener harus apa ya Bu ya, harus ditentang pikiran saya yang selalu bisa menemani dia, yang selalu bisa menuruti kemauan dia tuh. Bisa mungkin saya bisa menghilangkan itu. Kalaupun memang saya bantu ya saya bisa bantu ya saya bantu, kalau enggak ya sudah. Gitu. Benar sekali. Jadi bersikap tegas juga ke temennya Mbak Dewi biar dia tuh jerah juga gitu. Jadi Mbak Dewi jangan kayak yang ikut terhanyut juga sama dia. Jadi Mbak Dewi bersikap tegas dan yang pastinya melakukan itu semua kayak gitu. Jadi saya yang bisa saya lakukan ya saya mengolah kata supaya saya tuh nggak bisa menyakiti perasaan dia. Terus saya bersikap tegas, kalaupun memang dia masih dikasih pengertian apapun dia masih nggak bisa, maksudnya tinggal aja Mbak. Kalau misalnya dia nggak bisa dikasih pengertian apapun ya udah saya bersikap tegas tanpa ya maksudnya ya ini sebatas kemampuanku seperti ini loh, kamu jangan nuntut aku supaya ada buat kamu gitu ya. Aku juga punya kepentingan. Terus saya harus bisa menentang pikiran saya yang mauan tadi supaya nggak mestinya enggak gitu, supaya saya tuh bisa berkata enggak gitu loh Bu. Nah Ibu yakin kok Mbak Dewinta tuh bisa konsisten, kan Mbak Dewinta sudah menemukan nih apa yang akan Mbak Dewi lakukan ke depannya. Jadi semoga Mbak Dewi berhasil ya, dan teman Mbak Dewi itu sadar secepatnya biar nggak bergantung sama Mbak Dewi terus. Jadi Ibu rasa Mbak Dewi sudah menemukan tujuan konseling loh, tujuan konseling ini. Jadi Mbak Dewi itu biar apa ya, tujuan konseling yang Mbak Dewi dapatkan ini apa? Ya selama saya mengikuti proses konseling ini kan saya jadi bisa mengetahui solusinya tadi tuh Bu, yang seperti saya bilang tadi, langkah-langkah yang harus saya lakukan itu apa. Terus saya jadi nggak terlarut dalam masalah ini dan saya bisa merasa lega banget gitu, udah tahu solusi yang terbaik buat saya, gimana cara mengolah kata saya supaya saya tuh nggak menyakiti perasaan dia dan bisa bersikap tegas ya pastinya. Bersikap tegas itu benar sekali Mbak Dewi sudah rasa Ibu sudah yakin kok nanti kedepannya Mbak Dewi itu berhasil untuk melakukan. Iya, tinggal apa ya Bu? Ya, tinggal kemauan saya aja sama kemauannya Mbak Dewi seperti itu. Oke, Ibu rasa udah cukup nih pertemuan kita. Ibu rasa udah 30 menit lebih nih. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Ibu sangat berterima kasih juga sama Mbak Dewi sudah aktif sekali dalam menyampaikan pendapatnya. Saya yang terima kasih sama Ibu ya, jadi mengarahkan saya. Ya, sama-sama. Jadi kita sama-sama menguntungkan ya Mbak, seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri ya, pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.